Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raffi Rangani Putra. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi dasar penyuluhan anti korupsi. Kita mulai dari pengertian korupsi itu sendiri. Apa sih sebenarnya korupsi itu? Jadi korupsi itu berasal dari bahasa Latin ya. Nah, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korup itu artinya busuk, palsu, ataupun suap. Korup juga bisa diartikan sebagai suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, dan menerima uang menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadinya sendiri. Nah, ini menurut Kamus Hukum 2002. Korup juga bisa diartikan sebagai kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, menurut The Lexicon Webster Dictionary. Apa aja sih sebenarnya faktor yang menyebabkan korupsi itu? Menurut teori korupsi Robert Klitgård CDMA teori, eh, korupsi terjadi karena adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Sedangkan menurut teori korupsi Jack Boland, eh, disebut sebagai Ghosn teori, dikatakan bahwa beberapa faktor penyebab terjadinya korupsi itu keserakahan, adanya kesempatan dan juga kebutuhan, serta pengungkapan. Dalam teori ini, faktor keserakahan potensial dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Lalu yang ketiga ada teori korupsi Donald R. Tracy, dikenal juga sebagai fraud triangle theory. Menurut teori tersebut, tiga faktor yang berpengaruh terhadap fraud atau kecurangan ialah kesempatan, motivasi, dan juga rasionalisasi. Ketiga faktor tersebut, menurut Tracy, memiliki derajat yang sama besar untuk saling mempengaruhi terjadinya korupsi. Lalu yang keempat ada teori willingness and opportunity to corrupt. Jadi teori ini terjadi jika terdapat kesempatan ataupun peluang. Nah, ini bisa jadi karena adanya kelemahan sistem pengawasan dan sebagainya. Dan juga ada niat atau keinginan yang didorong oleh kebutuhan dan keserakahannya diri sendiri. Lalu yang kelima ada berdasarkan motivasi pelaku. Lalu yang keenam ada teori cost benefit model. Teori ini mengatakan bahwa korupsi terjadi jika manfaat korupsi yang didapat atau dirasakan lebih besar dari biaya atau resikonya. Tindak pidana korupsi. Nah, kenapa sih kita harus tahu dulu nih apa saja tindak pidana korupsi supaya kita nggak melakukan hal yang sama. Jadi ada beberapa kelompok tindak pidana korupsi. Yang pertama, kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan juga gratifikasi. Saya ingin menjelaskan perbedaan antara suap menyuap, pemerasan, dan gratifikasi. Untuk ilustrasi suap menyuap itu, misalkan penyelenggara negara itu sebagai penerima, dan kita sebagai masyarakat ataupun perusahaan swasta itu sebagai pemberi. Jika penerima dan pemberi ini sama-sama aktif, itu bisa disebut sebagai suap menyuap. Nah, ketika sama-sama aktif ini, keduanya itu kita sebut sebagai transaksional. Lalu pemerasan itu jika penerimanya yang aktif, jadi pemberinya itu merasa terpaksa untuk memberikannya. Lalu kalau gratifikasi itu penerimanya pasif, yang aktif itu adalah pemberinya, seperti itu. Lalu role model negara yang bisa kita contoh yang tingkat korupsinya itu sangat rendah. Jadi ada 4 ya, ada Denmark, Finlandia, Norwegia, dan juga Swedia. Lalu kenapa sih kita bisa membicarakan korupsi ini? Karena korupsi itu dampaknya sangat luas ya teman-teman. Jadi dampak korupsi itu bisa membuat harga alat kesehatan itu menjadi mahal, meningkatkan angka kematian ibu dan juga kematian bayi. Lalu yang ketiga ada penurunan kualitas gizi anak, kemudian meningkatnya angka putus sekolah, dan tingkat pengangguran yang tinggi, serta biaya pendidikan yang mahal. Ini akibat kejahatan koruptor. Yang pertama, pelayanan publik tak kunjung membaik. Kedua, pelayanan kesehatan menjadi mahal. Ketiga, biaya pendidikan juga semakin mahal akibat kejahatan koruptor. Yang keempat, masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan itu semakin banyak. Yang kelima, meningkatnya besaran pajak. Yang terakhir, biaya sosial korupsi.
Ada nggak sih dasar hukum yang mengatur mengenai tindak korupsi ini? Ada beberapa ya. Yang pertama, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU nomor 30 tahun 2002 pasal butir 3. Nah, berdasarkan UU nomor 30 tahun 2002 telah dibentuk komisi yang khusus menangani korupsi yaitu KPK atau yang kita kenal dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Apa saja nih strategi yang bisa kita lakukan untuk pemberantasan korupsi? Yang pertama adalah tindak represif, yang kedua ada perbaikan sistem, yang ketiga ada edukasi dan kampanye. Jadi saya ingin menyampaikan nilai-nilai anti korupsi itu meliputi tentang kejujuran, kedisiplinan, kepedulian, tanggung jawab, kemandirian, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan juga keadilan. Pencegahan korupsi dapat kita lakukan dengan tindakan preventif, melakukan edukasi sedini mungkin mengenai bahaya korupsi untuk negara kita. Lalu yang ketiga ada pengembalian uang negara, melakukan pengawasan yang ketat dan melekat, mensosialisasikan penyuluhan anti korupsi, perbaikan sistem pengawasan, dan mempermudah sistem perizinan. Tujuannya apa sih? Sasarannya adalah untuk menurunkan perbuatan korupsi, menurunkan jumlah kerugian finansial maupun sosial. Lalu yang ketiga, untuk meningkatkan penyelesaian tindak lanjut kasus-kasus yang berindikasi korupsi. Lalu yang keempat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menginformasikan perbuatan korupsi. Yang kelima, terwujudnya sistem pengelolaan yang memiliki daya tangkal terhadap praktik korupsi serta lebih efisien dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Yang keenam, meningkatkan efektivitas sistem pengendalian manajemen. Indikator keberhasilan kita dalam memberantas korupsi itu yang pertama adalah menurunnya persentase tindak pidana korupsi. Terus yang kedua, kepercayaan publik terhadap pemerintah menguat. Yang ketiga, pengembalian uang negara meningkat. Yang keempat, sistem pengawasan melekat pada instansi-instansi efektivitasnya meningkat. Harapannya lebih baik lagi, tidak hanya kasus korupsi itu menurun, tetapi kita juga harus bisa menghapus kasus korupsi di Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi dasar anti korupsi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.